Bincang Bersama. Hai Smart Listener, selamat datang dalam podcast Bincang Bersama. Dan kali ini Tasya Rustama temani Anda di episode yang sekarang. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang luar biasa. Dari sosoknya wise banget, tapi kita mau lihat bagaimana perjalanan hidupnya begitu ya. Di kesempatan kali ini Bincang Bersama dengan Coach Reo, atau yang biasa dipanggil Koko Healing. Hai. Halo, Coach. Tasya. Aku panggilnya Coach apa Koko Healing nih? Bebas. Lebih nyaman gimana? Banyak sih yang manggil aku Coach Reo sih. Oke, Coach Reo, kita Yes. mau tahu, mau ngambil insight begitu ya, dan juga inspirasi dari perjalanan Coach Reo. Kalau bisa diceritakan, dulu kecil tuh Coach Reo seperti apa sih? Oh, kalau kecil badannya mungil banget Iya, sih. memang. Ya, jadi kayak mungkin sering dibully sih paling sering Oh, gitu ya? ya. Tapi ya boleh bilang anaknya cukup kayak pengen tahunya tinggi, terus kayak ya dibilang ceria. Awalnya mungkin ceria, ada masanya ketika dibully terus jadi kayak ketakutan gitu. Tapi berusaha untuk jadi yang ya tetap bisa ngobrol lah, komunikatif dengan orang di sekeliling gitu. Nah paling sering itu kalau dulu sih memang kendala di belajar ya, karena Oke. kalau di sekolah tuh nilainya sering jelek. Iya, terutama kalau nilai bahasa ya dulu akhirnya nggak naik kelas tuh gara-gara nilainya 4 dikasih di rapot. Oh ya? Iya. Gara-gara bahasa? Bahasa lebih karena detail sih ya, titik koma gitu. Jadi ternyata pas dibawa ke psikiater dibilangnya punya pola ADHD, jadi kayak attention deficit hyperactivity disorder ya. Jadi hiperaktif. Jadi kayak apa-apa tuh otaknya kayak mikirnya kemana-mana. Iya, iya. Jadi benar-benar susah banget buat fokus dan konsentrasi, terutama buat yang hal-hal detail itu agak sulit. Jadi memang kelemahan saya dulu di situ. Jadi kayak nggak naik kelas, terus minum obat rutin, nilainya bagus. Oh. Jadi kasih obat namanya Ritalin. Habis itu setelah beberapa bulan mamanya dipanggil lagi. Bu, ini anaknya sering bengong di kelas. Oh, ternyata obatnya tuh bikin fokus, tapi juga bikin jadi kayak orang apa ya, kayak karena relax kali Iya, ya. iya, Jadi iya. kayak banyak bengongnya gitu. Terus abis itu sama si mama dia bilang, yaudah deh di stop aja obatnya. Soalnya kan satu mahal juga, dua juga nanti nggak tahu berapa panjang harus minum terus kan gitu. Terus jadi harus ngandalin obat terus. Nah diberhentiin lah. Habis itu nilainya jeblok lagi. Tapi mungkin nyokap udah apa ya, kayak mungkin ikhlas berdamai kali ya, anaknya error gitu. Jadi akhirnya nggak naik lagi, terus di SMP juga nggak naik lagi. Jadi kayak banyak banget istilahnya nyatu hidup tuh sama dibully, kegagalan kayak gitu. Jadi studinya berantakan lah. Saya memang di akademik nilainya nggak gitu bagus, karena dulu mungkin nggak bisa kebangun kecintaannya kali ya. Oh, kecintaan dalam belajar. Ya, karena kalau belakangan malah justru aku senang banget belajar. Ya, jadi mungkin ketemu guru yang tepat, ngajarnya tuh bagus, jadi benar-benar bisa engage dan interest banget gitu sama yang kita belajarin. Nah, justru malah sekarang ya senang belajar gitu. Menarik. Karena kalau ngomongin ADHD kan ini susah fokus begitu kan ya. Betul, betul. Jadi hyperaktif, nggak bisa stay gitu. Ya. Berarti lingkungannya aja kali saat itu kurang cocok begitu ya. Mungkin juga di sana kan sekolahnya cukup kompetitif juga, jadi kayak nilainya tuh benar-benar kayak mesti precise banget. Jadi kalau nggak kuat dia ya tinggal kelas. Oke. Terus nggak bisa ini lagi minta tolong dong di katrol gitu. Nggak bisa ya. Nggak boleh gitu. Dan ada ujian, sekarang kan udah nggak ada ujian nih Coach. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Wah, enak banget anak zaman Iya. sekarang. Kalau Kalau dulu soalnya jawabannya tuh benar, misalnya kayak pertanyaan tentang peribahasa gitu, jawabannya betul semua, cuman pas nulisnya tuh kadang nggak ada titik, nggak ada koma, atau tanda kutipnya salah tempat gitu. Itu aja nggak boleh gitu. Itu umur berapa ketahuan? Pokoknya SD kelas 3 ya. Oke. Abis pertama nggak naik kelas, kayak gitu baru dimasukin sana. Yes. Terus untuk mama sendiri orangnya seperti apa sih? Kalau mama memang lebih ke ngayomin, cuman juga memang aktivitinya cukup padat ya kalau mama. Jadi kayak kadang-kadang ya keluar rumah segala macem gitu. Ya basically kadang seringnya di rumah sendirian sama mbak atau main sama adik, paling kayak gitu sih. Tapi nyokap memang orangnya boleh dibilang fighter banget tipenya, terus juga sangat kreatif gitu. Jadi kayak kalau bikin apa-apa hal-hal yang tentang seni
dia tuh jago lah gitu. Sama memang talkative dan gampang gaul. Ya jadi mungkin dari sana ada bibit-bibitnya lah. Social butterfly. Kalau dia benar-benar sih gaulnya cepet banget, kalau ketemu siapa aja bisa. Oke. Kalau papa seperti apa? Kalau papa lebih ke arah technical, karena dia orangnya belajar banget. Basically dia guru bahasa Inggris, dosen juga di UI dulu. Jadi dia sastra Inggris ya, dan memang dari sisi linguistik justru dia sangat kuat sekali. Sama dia juga kayak patternnya itu kalau ngafalin tuh, kalau dibilang dulu kamus berjalan. Jadi kalau belum ada ChatGPT yang ditanya papa saya gitu. Ya, karena kalau semua teman-teman tuh ada nggak tahu ini nggak tahu itu, tanyain papa pasti dia paling ngerti semua soal all things yang bahasa Inggris sama Indonesia gitu. Jadi kuat banget sih di situ. Papa kan basicnya edukasi banget nih kan, mama art. Nah, dengan menghadapi hal itu, kedua hal yang kalau bisa dibilang bertolak belakang sih enggak ya, tapi kan irisannya rada jauh nih. Nah, coach sendiri tendensinya kemana? Aku sih seneng dua-duanya ya. Jadi kalau aku memang lebih artsy awalnya, tapi detail juga ternyata aku bisa, dan linguistiknya itu kuat belakangan, justru yang dibutuhkan banget di the field yang sekarang kan. Dulu aku cuman mikir, aku memang kan anak muda yang suka main-main, terus kayak suka all things yang menurut aku keren. Jadi aku belajarin aja yang kayak keren-keren gitu, yang arts ya, kayak dari kecil sukanya main Lego gitu, susun-susun, bikin hal-hal yang nggak umum yang orang bikin. Jadi kalau biasa udah ngikutin pakem, aku pasti yang kayak nyasar-nyasar lah gitu. Terus udah gitu mungkin ya patternnya ADHD kan. Terus kayak dengerin lagu tuh suka. Lagu itu kayak dari dulu tuh zaman-zaman SD SMP tuh suka banget lagu. Jadi kayak aku bisa ngafalin lagu tuh benar-benar kayak ratusan lagu, apal teksnya. Walaupun aku nggak tahu artinya. Karena aku cuman kayak nyanyi kayak lagu Korea pun sekarang kan aku banyak denger K-pop gitu ya. Aku bisa nyanyiin dari depan sampai belakang. Terus teksnya tuh bener walaupun nggak tahu artinya. Jadi cuman hafal doang. Tapi banyak lagu yang hafal. Jadi kalau karaoke tuh nggak usah dikasih teksnya, nyanyi aja itu benar, sama teksnya bisa dikonfirm tuh sama gitu. Jadi kayak memang ada talent-talentnya di bidang kayak gitu. Nah terus senengnya main game juga. Jadi kalau game itu kayak ngafalin kayak peta mapping, misalkan kayak main RPG, masuk ke dungeon gitu, ada petanya tuh, dia belum ini, itu tuh kayak di kepala bisa, oh dari sini belok sini nanti harus ke sini, kalau udah lewat sini tuh kayak di sini ada mappingnya semua. Sama kayak kalau main tembak-tembakan misalnya yang railgun gitu, itu hafal setiap belokan musuhnya nongolnya di mana kayak gitu. Jadi kayak dari depan sampai belakang yang 45 menit durasi, terus yang bercabang-cabang itu semuanya bisa hafal semua gitu. Jadi emang seneng kayak gitu. Sama nonton film juga. Nah kalau film juga kayak bisa di recite ulang dari depan scene per scene sampai ke belakang. Seriously? Gitu. Wow. Emang kayak jadi kayak orang bilang agak antik sih. Cuman aku dulu cuman pikir ya itu cuman that skill yang buat kita seneng-seneng aja gitu. Aku suka arts kayak main misalkan martial arts, aku main double stick gitu ya. Ya udah main aja gitu, ngalir langsung gitu. Terus kayak ngafalin juga awalnya tadi susah, tapi belajar semua otodidak. Kayak main lempar bola yang begini, juggling gitu ya. Jadi belajar sendiri aja cuman dari video, oh begini ya. Dulu kan belum ada YouTube ya. Cuman ada yang jual kayak dalam bentuk CD gitu, bagaimana cara juggling, ya udah belajar sendiri. Terus kayak nggak, ya cuman beberapa jam terus bisa juggling gitu. Jadi kayak terus main sulap gitu. Jadi kayak apa aja deh yang kayak gitu-gitu yang berbau ini kayaknya keren, gue coba deh gitu. Ya memang kayak hobi-hobi, tapi ternyata eventually kalau justru in the field sekarang banyak kepake juga. Karena kalau buat misalkan bawain pelatihan gitu, kalau kamu bisa theatrical itu kan jadi value banget gitu. Yang beda sama yang lain. Terus udah gitu juga kayak kalau buat mapping, kan aku memang kerjain banyak soal trauma dan healing gitu. Nah jiwa manusia itu kadang orang nggak ngerti mappingnya, karena ini dari sini pertanyaannya kemana, larinya kemana. Nah kalau aku di situ bikinnya udah kayak peta semua. Jadi begitu masuk, oh ini dia dari sini, kita mappingin nanti udah tahu dari sini mau lari kemana, mau belok kemana, mau kemana gitu. Wow. Emang tapi setiap orang tuh ada kecerdasan yang mungkin ada minusnya di suatu hal, tapi keunggulan luar biasa ada di hal lain, dan itu yang harus lihat begitu ya. Kalau aku lihat sih mungkin karena yang lebih ke arah yang tadi yang belum bisa disampaikan kenapa ini beneficial buat kamu, kenapa kamu harus belajar. Jadi kayak kadang-kadang kemarin ngobrol sama Di Ferdinand ya, pakar AI, dia bilang gue pernah punya guru, dia bilang guru matematika tuh yang
bisa banget ngajarinnya, bikin gue bener-bener engage dan interest, jadi kayak suka banget sama matematika yang tadinya dia nggak suka sama sekali. Nah aku juga sempet kayak kayak numeric phobic ya, jadi kayak kalau sama angka tuh bener-bener kayak takut, ya gerah gitu. Iya. Tapi begitu ketemu orang yang tepat akhirnya bisa gitu buat kayak hal hitung-hitungan gitu yang tadi aku selalu hindarin misalkan. Terus kayak pattern-pattern yang kayak bahasa justru aku akhirnya linguistik jadi sangat kuat kan. Mungkin patternnya juga dari papa tuh udah ada secara genetiknya, cuman nggak pernah keakses karena nggak ketemu orang yang tepat yang bisa bantu. Bener. Nah waktu itu saya ketemu sama Pak Roni F. Ronodirjo yang bikin saya interest banget sama linguistik. Jadi pola tata bahasa, cara kamu bicara gimana, terus kayak menata katanya tuh seperti apa kayak gitu. Nah jadi begitu dia nyampein, terus kayak masuk akal nih buat aku, kayaknya seru banget ya gitu. Akhirnya malah jadi engage banget, kayak ketemu mainan baru. Tapi mungkin kalau misalnya yang bawainnya juga kurang pas, jadi akhirnya jadi kayak bingung gitu. Kayak gitu. Karena suka ada pattern ya, melihat pola yang terbentuk dari situ. Yes, true. Oke. Ngomongin soal, karena ini akan berhubungan nih dengan apa profesi coach sekarang. Dulu waktu kecil ketika menghadapi hal itu, kepikiran gak sih cita-citanya apa, pengen jadi apa? Cita-cita ya. Sorry ya, ini mungkin agak aneh. Dulu cita-citanya mau jadi tentara. Awalnya pertama. Terus kayaknya ini nggak bisa deh, badannya kekecilan gitu. Terus pengen jadi pendeta gitu. Wah, pokoknya sampai terakhir udah nggak punya cita-cita, nggak tahu mau ngapain deh gitu. Jadi kayak lebih ke arah memang ya terakhir sih mungkin yang aku bilang ya pengen jadi pendeta gitu. Karena mungkin dari kecil kan deket di gereja gitu, dibilanginnya supaya jadi anak yang baik, anak Tuhan segala macam kayak gitu. Jadi kayak kalau ngeliatin tuh kalau jadi pendeta kayak keren ya gitu. Lebih ke arah ke situ sih dulu. Cuman ya along the way karena ngejalanin banyak hal, ya mungkin udah saya tutup dalam-dalam gitu. Jadi kayak lebih ke arah mungkin kan sempat lost juga ya. Jadi kayak orang yang tersesat. Jadi kayak akhirnya boleh bilang jauh dari Tuhan, karena dulu pengen banget kaya. Nah saya tuh yang kayak tipenya apa aja lu ente jual tuh aneh beli gitu. Ya, jadi kayak pokoknya dibilang ini pakai begini bisa kaya, cara begini bisa kaya. Jadi kayak sampai dari jaga kuburan, ngambil pusaka di di Pantai Selatan, belajar ilmu kebal kayak gitu. Pokoknya apa ya gue jalanin lah gitu. Iya. Jadi kayak ngaco banget gitu. Nah, sampai terakhir ya balik dibaptis lagi gitu ya di gereja. Cuman ya kalau aku ngerasa jadi pemimpin agama abis banyak track record kayak gitu, kayak mendingan jangan deh. Pusing kepala nanti gitu. Menarik. Kapan akhirnya berbalik nih kayak gini? Maksudnya kembali lagi nih ke jalan yang benar? Kapan ya? Itu ya pas mau merit sih. Kalau baptisan terus kayak ya belajar untuk ya kalau mau rumah tangga kan mesti belajar lempeng lah kayak gitu. Jadi ya baru mulai rapi-rapi kayak gitu. Ya mungkin di situ kalau ditanya transisinya mulai pas mau nikah lah. Sebelum itu apa yang coach jalani profesi sebelum? Sebelumnya sih saya di bisnis ya, industri kecantikan sama kesehatan. Jadi kayak at 2015an gitu. Cukup bertumbuh dengan baik, resellernya ada sekitar 10 ribuan yang aktif. Jadi ya bisnisnya cukup ya berkembang dari situ gitu. Nah cuman seiring bisnisnya bertumbuh itu memang jadi kendala itu karena makin bagus hidupnya bertumbuh, makin banyak ketakutannya. Jadi kalau dulu pas lagi 2010-an lah ya, 2010, 11, 12 itu masa-masanya yang drop tuh. Jadi kayak ketika drop kayak ngerasa diri kok nggak bisa, nggak mampu. Teman-teman yang lain pada sukses berhasil, tapi aku ngerjain apa aja gagal. Nah di masa itu tuh kayak depresif masuknya. Jadi kayak justru kayak nggak ada harapan karena kehilangan harapan. Jadi kayak merasa kayak hidup gue nggak berguna nih, daripada gue nyusahin keluarga, nyusahin orang tua, mesti numpang tidur, numpang makan. Kayaknya kalau nggak ada di dunia tuh lebih membantu buat mereka. Nah itu yang aku rasain. Nah tetapi seiring dengan bertumbuhnya usaha segala macam kayak berkembang dengan baik gitu, rezekinya juga banyak yang bisa dikumpulin. Yang muncul ketakutan yang berbeda karena pas di masa itu malah jadi takutnya kalau sampai balik lagi kayak dulu. Jadi ini semua diambil ibaratnya. Betul, begitu ya. Karena ternyata polanya di dalam sistem tubuh kita tuh gitu. Kalau kita makin banyak yang kita
anggap berharga, jadi kan makin melekat ya kalau kata orang. Jadi kayak gunungnya makin tinggi, bukan gedungnya makin tinggi, makin jatuhnya tuh makin sakit, jadi kita makin takut gitu. Kadang-kadang pas ngeliat ke bawah, aduh gimana kalau gue harus jatuh lagi ke bawah situ ya, terus ngebangun lagi kayak gini tuh tahu struggle-nya, susahnya, kayak jatuh bangunnya gitu. Kayaknya kalau harus ngurang lagi mati deh gue gitu. Jadi kayak akhirnya bikin ketakutan yang luar biasa, jadi masuknya ke patternnya anxiety malah. Jadi takut kehilangan. Terjun di dunia bisnis, tapi emang itu sudah jadi kayak tujuan nggak sih, atau sebenarnya ya nggak sengaja aja akhirnya terjun ke dunia bisnis? Kalau ke dunia bisnis, jadi coach. iya awalnya itu kan karena memang pengen banget kan sukses yang tadi aku bilang ya. Karena dari kecil gagal, terus mungkin karena masuk ke, dulu pernah ikut MLM di 2006an ya. Jadi waktu dulu pembicaranya tuh ya nyemangatin gitu kan, karena motivator gitu kan gayanya. Jadi kayak ayo lu bisa jadi manusia tuh harus sukses, berhasil, punya usaha sendiri gitu kan. Jadi akhirnya mungkin itu yang terdoktrinasi di dalam untuk kayaknya boleh deh coba buat usaha. Jadi itu yang bikin masuk ke dunia bisnis sih. Karena balik lagi menurut aku kalau waktu masa pencariannya di situ kan pengennya sukses, bisa berhasil, bisa bikin orang tua bahagia, bangga gitu. Karena kan ya di sekolah banyak gagalnya, terus juga kuliahnya juga nggak lulus, terus teman-teman yang lain pada sukses-sukses semua gitu. Jadi kayak ngeliat oh kita nih yang paling ketinggalan, paling di belakang. Terus juga orang tua sering ngomel kan, kayak misalnya lagi nyantai di rumah terus lu kerja kayak ngapain sih gitu kan. Jadi ya sedih lah, terutama ya kayak kerjaannya juga ngambilnya kan yang kayak jadi kasir salon, office boy, kurir antar barang. Waktu dulu kan belum ada Gojek, Grab ya, jadi bisa jadi kurir gitu. Terus ya yang istilahnya kerjaan-kerjaan yang memang apa aja deh asal ada, yang penting gua nggak nganggur gitu. Karena kalau nganggur di rumah pasti diomelin. Nah jadi akhirnya ya begitu terus gitu. Nah cuman ya ketika ngelihat yang lain pada bertumbuh dan ini kan jadi bener-bener, kalau buat aku sih secara mentalnya jadi nggak siap gitu. Menarik. Dimana kadang-kadang nih coach kan orang kalau udah ngambil pekerjaan yang apa aja gue kerjain ibaratnya seperti itu kan, udah terkungkung di situ. At least ada yang dikerjain gitu. Tapi coach itu mau bertumbuh dan jadi pebisnis dan bahkan bisa meraup apa yang coach inginkan begitu. Gimana bisa sampai begitu? Kalau itu mungkin karena gara-gara di MLM tadi kan diajarin bikinlah impian gitu deh. Karena impian itu gratis. Ya saya dibilang pokoknya selalu dikasih tahu kalimatnya tuh BBI, saya ingat banget dibilang sama Pak Benson Lee, dia bilang BBI bodoh ikut kata dia gitu kan. Ya udah ikutan aja bikin gambar impian gitu, taruh gambar mobil gitu. Nah ada satu yang saya suka waktu itu mobil sports car kan. Waktu itu tuh harganya sekitar 500 juta. Nah waktu zaman kan dulu inflasi ya, jadi maksudnya masih murah-murah barangnya. Nah waktu dulu saya hitung-hitung kan, wah gila gaji di tempat kerja itu 3.600.000 waktu itu. Nah itu udah bagus banget lah di masa itu gitu. Terus kalau saya mau nabung jadi 500 juta, let's say kalau saya cuma pakai 1.600.000, terus 2 jutanya saya simpen gitu kan, 2 juta, terus saya hitungin 2 juta itu kalau mau jadi 500 juta itu kalau ditabung setiap bulan dan gak boleh bolong itu 20 tahun 8 bulan. Terus saya hitungin kan buat kebeli mobil. Iya, umur gue 30 terus gue tambahin 20 tahun berarti 50 usia gue mau beli mobilnya itu baru kekumpul gitu kan. Belum gue buat nikah, belum buat ini, kayaknya nih gak bisa deh gitu. Terus pas ngelihat yang seniornya ada yang udah kerja 15 tahun kan, terus dapat bisikan gitu gajinya 6 jutaan. Gue bilang wah gila 15 tahun lagi gaji gue 6 juta gimana nih. Jadi kayak bener-bener hitungan matematika kan. Akhirnya udah mantepin diri, ya udah deh gue keluar deh coba kayak cari jalan lain gitu. Lebih karena situ sih, karena mungkin impiannya setnya jelas dan hitung-hitungannya gak masuk, jadi aku cari lagi di tempat lain kayak gitu. Karena dari kecil juga kebiasaan loncat-loncat kan, belajar dari tempat main game tuh selalu kayak begitu satu game selesai pindah ke game lain, game selesai pindah game lain, game selesai pindah game lain gitu. Jadi kayak jago di banyak game kalau. Iya. Wow, menarik ya. Karena itu kan kadang-kadang orang terkungkung gitu kan. Ya coach gak bisa keluar. Hingga akhirnya bisa sekarang menjadi Koko Healing gitu, yang fokusnya pada psikologi, trauma dan lain-lain. Apakah masa lalu itu mempengaruhi sekarang yang coach lakukan?
Kalau masa lalu mempengaruhi sekarang, yang aku lakukan ya memang mempengaruhi kan, karena perjalanannya seperti itu ya. Dari banyak traumanya terus kayak masuk anxiety-nya, jadi ya dimensi kejiwaannya tuh banyak banget ya, guncangan-guncangan itu bisa intens banget. Nah itu yang bikin aku sebenarnya nyari sih, jadi kayak belajar kesana sini itu kayak pengen sembuh, pengen bisa balik kayak dulu. Karena dulu tuh aku lebih carefree kan, orang yang kayak santai banget, kayak mami mau ngomong apa ya sudahlah gitu, pokoknya yang penting happy gitu. Nah jadi tapi begitu udah mulai ketakutan muncul segala macam, dan anxiety itu nggak enak ya, karena hal-hal kecil aja tuh jadi takut. Itu yang aku rasain, kayak misalnya just keluar rumah takut, misalnya kayak kalau naik mobil tuh takut keserempet motor, nanti turun digebukin dihakimi masa. Jadi kayak udah mikirnya tuh udah skenario terburuk terus. Misalnya kalau naik pesawat terbang tuh takut pesawatnya turbulence, jatuh gitu, guncang. Terus kayak ada masanya naik mobil keluar aja kalau hujan tuh panik. Jadi aduh gimana ya gitu. Terus kalau nonton konser lagi rame-rame, misalkan keluar dari konser gitu bisa sesak napas. Terus kayak masuk ruang sempit bisa pusing gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti itu apa gitu, tapi ternyata ya itu patternnya anxiety, banyak orang ternyata yang ngalamin hal seperti kayak gini juga gitu. Nah mungkin bibit-bibitnya dari kecil udah ada, waktu kalau di sekolah kalau mau ujian tuh sakit perut mulu, ya jadi kayak bisa perut kembung gitu-gitu. Nah jadi kayak mules iya dulu gitu. disangkanya kan asam lambung gitu ya, mules gitu, pokoknya bolak-balik gitu. Tapi kan nggak tahu ya, di masa sekarang baru banyak tuh yang kayak lebih diteliti lagi terkait dengan gini gitu. Oh ternyata itu patternnya anxiety disorder. Nah mungkin pas lagi pengen banget ditanganin, makanya belajar kesana sini. Rata-rata itu mereka ngasih informasinya belajar untuk mengendalikan gitu, karena itu sesuatu yang hanya konstruksi pikiran gitu. Nah jadi ya coba belajar untuk ngendaliin gitu. Tapi ngendaliin ternyata nggak works buat aku. Jadi aku cari cara lain lagi. Akhirnya belajar gimana ngilanginnya gitu. Jadi kalau sekarang sih ya pattern anxiety-nya udah nggak ada. Kalau dulu tuh aku salah satu cirinya kalau misalkan lagi ada demo nih, karena tema aku memang terkait dengan demo. Jadi kalau ada demo itu aku pasti kabur ke luar negeri. Jadi kalau misalkan kayak kemarin nih, pasti aku udah ikutan tuh baris di bandara gitu untuk kabur gitu. Tapi sekarang ya aku bisa tetap stay dengan ya, tetap tenang gitu. Kalau dulu udah beneran pasti panik banget karena memang anxiety-nya ya. Kayak gitu. Tahun berapa akhirnya coach merasa bahwa nggak aku yang seperti ini nggak bisa dibiarin nih, aku harus cari pertolongan? Kalau itu di sekitar 2000, paling parah itu 2019 ya kalau nggak salah. Aku lupa precise-nya. Before COVID atau setelah COVID? Sebelum COVID. Pokoknya era-eranya pas lagi demo-demo kayak 11-11, 12-12 itu. Itu yang memang apa ya, sebelumnya pun lagi pas lagi pemilu yang ada sempet yang saya ingat banget tuh yang lagi dibakar di Sarinah situ, yang terus yang kayak KPU-nya ya, komisi ya kan, KPU-nya diserbu itu kan. Nah itu pas masa-masa itu tuh aku udah lagi kabur di Thailand. Lagi di Ozon Movenpick. Ingat banget aku kontak-kontakan sama si Bang Billy yang apa temenku di Jakarta gitu kan. Gimana bro, gini-gini. Iya nih lagi diserbu KPU-nya gini-gini. Jadi kayak monitoring terus lewat handphone gitu. Jadi kayak yang aku tuh nggak bisa ketakutan terus, karena kan 98 kan waktu kerusuhan itu aku tinggalnya memang di Tanjung Duren kan, dan itu kan epicentrumnya ya. Jadi ngelihat di samping itu yang jaraknya rumah kita tuh nggak jauh banget sama jalanan yang lumayan sedang, di situ banyak orang yang kayak bawa kulkas, gotong TV, gotong apa kayak gitu, karena ada satu swalayan yang di dekat situ tuh diserbu gitu, terus banyak yang dibakar-bakarin. Rumah teman saya juga ada yang dibakar, dia loncat lari dari genteng segala macam, nginep di rumah orang. Jadi kayak pas masa itu tuh benar-benar kayak mencekam ya. Beda sama sekarang kan mungkin teknologi lebih gampang kita buat monitoring. Kalau di sana tuh kita nggak tahu masanya lagi mana, pergerakannya lagi di mana segala macam. Terus tahu-tahu bisa dikabarin, "Woi di sini nih ada, woi ayo maju semuanya." Datang bawa senjata gitu, mesti rame-rame barengan sama yang siskamling kayak gitu kan. Dan yang nggak ada handphone, nggak ada apa, kita cuman monitoring ya, telepon-teleponan, gimana lu, orang baik-baik aja gak gitu ke keluarga gitu kan. Jadi takutnya itu lebih ke arah riset kalau aku. Karena kalau misalkan sampai harus ngulang lagi, jadi orang susah lagi, nggak punya uang lagi, itu traumatik banget. Karena dulu pas lagi habis 98 itu benar-benar keluarga kita tuh drop abis. Karena papa itu kan dia memang pinter di bahasa Inggris, jadi dia ngajar bahasa Indonesia sebenarnya untuk
ekspatriat sama mereka kayak duta besar dan juga ya bos-bos yang di C-level yang dari luar negeri gitu dikirim ke sini. Begitu 98 tuh semuanya kan pergi. Jadi benar-benar income keluarga kita tuh dari bagus banget dan papa juga dibayar pakai gaji dolar gitu, tiba-tiba sampai nol, nggak punya penghasilan lagi. Nah itu devastating karena ngeliat mama tiap hari mesti kerja, bangun dari pagi sampai malam buat bantu supporting keluarga gitu, kayak dia bikin kue gitu ya. Jadi kayak pagi udah bangun nganterin sekolah tetangga anaknya gitu ya, antar jemput, terus juga siangnya ngajar buat kayak ngajarin les, pokoknya apa aja buat ngasilin uang supaya 3 anak ini bisa tetap lanjutin studi gitu. Nah jadi itu berlangsung selama bertahun-tahun tuh, karena kan masih nyambung ya dampaknya, efeknya. Nah itu devastating sih. Dan memang karena si mama papa nih waktu pas lagi mau sebelum kerusuhan itu tabungannya tuh lagi dipakai buat beli rumah. Jadi kayak makanya lagi riset, rencana kan mau kayak installment gitu kan, ngambil cicilan. Nah jadi mesti bayar cicilan rumahnya, mesti sekolahin anak segala macam. Ya itu di situ kelihatan sih bener-bener yang kalau dibilang kekuatannya seorang ibu tuh ya. Iya. Momen paling terbawah ibaratnya di keluarga saat itu. Betul. Nah itu jadi aku takut banget kalau misalnya sampai ngulang lagi harus kayak dalam keadaan yang susah terus mesti ini. Oke, Coach dikenal sama banyak netizen. Karena aktif banget di TikTok ya, kalau lihat di Instagram juga. Sebenarnya pencipta metode DOA, psikoterapi. Fisioterapi. Aduh ya itulah. Nah ini tuh kenapa akhirnya Coach Rio ngebawa konsep ini? Memang sistem ini cukup menarik sih, karena dia bisa membantu tubuh kita untuk kayak ngeriset lagi. Jadi kayak kalau misalkan semuanya tuh bisa diukur. Misalnya contoh kalau kita datang dengan kesedihan yang sangat tinggi, misalnya kayak aku banyak nanganin kasus grief, misalnya yang kayak kedukaan yang akibat dari orang tua meninggal atau hewan kesayangannya meninggal ataupun anggota keluarga ada yang meninggal. Itu kan intensitasnya tinggi ya. Nah dari datang awal diukur, misalkan seberapa sih kamu merasa sedih, misalnya sedihku ada di angka 100 gitu. Nah itu gimana caranya angka sedihnya di 100 ini bisa secara afektif kita bikin ke titik nolnya lagi, jadi dia gak sedih lagi. Nah sehingga akhirnya ketika dia ngingat lagi terkait dengan keluarganya yang sudah berpulang, dia tidak merasa sedih sama sekali. Dia tetap bisa mencintai dan menyayangi dan punya perasaan yang positif, tapi rasa sedih kayak terluka segala macam, penyesalan itu dia bisa kayak ke restart sampai dia nol. Dan itu dia bisa lasting. Jadi kayak bukan sesuatu yang nanti balik lagi begitu pulang terus dia muncul lagi, enggak. Tapi memang begitu dia settle selesai, ya benar-benar selesai gitu. Nah jadi ketika semuanya bisa diukurkan, kayak sesuatu yang tadinya mungkin buat orang itu beban dan mereka biasa solusinya adalah kalau kamu di intensitas 100 ya kamu belajar menerima, ikhlas, berdamai dengan keadaan itu. Karena yang udah hilang dia gak bisa balik lagi. Nah tapi intensitas emosinya ini masih terus tersimpan di dalam tubuhnya. Nah gak ada satu strategi pun yang menghilangkan. Semuanya adalah bicara ikhlas, berdamai, ataupun mengubah arti atau makna. Ngambil hikmah. Ngambil hikmah, anggap aja itu sesuatu yang positif, move on. Nah move on itu seperti kalau secara kognitif dari level pikiran kita maju, tetapi tubuh kita belum selesai. Nah resikonya kalau tubuhnya belum selesai, itu bisa memancing ke perilaku yang lain. Misalnya jadi orangnya gampang marah-marah misalnya, nggak tahu ya kepicunya gara-gara itu. Kemarin ada salah satu klien saya namanya Dokter Kadek, ya beliau dokter jantung spesialis. Nah dia pas datang itu dia bilang saya gampang kebawa emosi, marah-marah. Nah terus mau dong beresin sama Coach Rio. Kebetulan dia bikin juga testimonial video gitu khusus gitu, karena pas kebantu tuh berubah banget. Seling 2 bulan kemudian istrinya datang kan, dia bilang wah beneran sekarang tenang banget gitu. Nah karena dia tuh kepicunya dari mana? Dari awal memang ada kemarahan-kemarahan yang tersimpan, tetapi paling meledak itu semenjak papanya berpulang, nggak lama ibunya berpulang. Jadi kayak berdempetan. Nah, itu habis itu wah bener-bener kayak dikit aja senggol tuh marah gitu. Nah dia memang kalau untuk kepergian mama papa kan udah dibilang katanya ya sudah memang udah nggak bisa gimana kan, tetapi tubuhnya masih belum selesai. Jadi secara pikiran dia oke, secara tubuhnya
tubuhnya masih belum settle. Jadi masih ada mungkin kesedihan atau semacamnya. Nah, kesedihan itu bermanifestasi jadi kemarahan. Nah, jadi padahal sebenarnya kemarahan kepada dirinya sendiri. Misalnya sebagai anak kok mungkin waktu itu belum bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Jadi kedukaannya beliau yang akhirnya terpicu jadi kesedihan mendalam yang muncul ke trigger ketika jadi marah-marah gitu. Padahal sebenarnya ya bukan dari marahnya itu, tapi di belakang ada sesuatu yang bisa menjelaskan. Jadi di balik setiap perilakunya kita, di belakangnya itu ada sesuatu yang bikin kita jadi kayak gitu. Reasonnya begitu ya. Metode ini kan dapat award ya dari Emerging Award dan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia atau internasional. Indonesia. Oke, baik. Apa yang ngebedain dengan yang lainnya, dan mungkin ini bisa jadi tips begitu ya, Coach, karena kita tahu di zaman sekarang di mana semuanya eranya sudah terbuka, jadi hal-hal kayak gitu tuh mudah gitu untuk dibikin di trigger begitu. Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya saya bersyukur juga sih HIMSI bisa kasih Emerging Award ini, dan buat aku sih happy gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya lebih ke arah apa sih yang ngebedain gitu, memang fokus fondasi berpikirnya jadi lain. Kalau misalkan biasa kita di keilmuan yang sebelumnya itu kita bergeraknya untuk endingnya itu mengikuti memang dari, kalau teori psikologinya itu yang disebut dengan the stage of grieving, itu dipopulerkan sama Kubler-Ross. Nah, dia itu berakhirnya itu endingnya dari sebuah proses grieving adalah acceptance, yaitu penerimaan, keikhlasan, menerima, dan ketika udah selesai dia berdamai dengan itu semua. Jadi dia tidak merasakan kesedihan atau sakit lagi karena dia sudah menerima. Nah, tapi kalau di OA itu lebih ke arah bagaimana kita bukannya di acceptance tetapi di liberation. Jadi stage of liberation. Stage of liberation itu titik kebebasan di saat beban emosi yang nyangkut di dalam sistem kita itu hilang. Jadi ketika hilang dia merubah banyak hal, bahkan bisa ke behavior yang tadinya marah tadi, dia bisa hilang. Jadi kayak dia nggak marah-marah lagi karena memang secara struktural di dalam sistem afektifnya kita, yaitu emosi dan perasaannya, itu dia ibaratnya body budget itu kayak kalau di neuroscience disebutnya, dia itu tubuh kita nyimpan budgetnya sendiri. Jadi kayak kalau ada rekening tabungan emosinya, nah itu rekeningnya sampai 0. Jadi kayak dikuras sampai habis. Nah, ketika udah nyampe di titik 0, dia udah tidak ada emosi lagi di yang terkait di titik itu. Sehingga dia jadi nggak gampang kepicu lagi. Karena kalau misalnya kita gampang kepicu adalah karena tabungan emosinya banyak. Nah, biasanya kita menerima bahwa tabungan emosinya banyak, ya sudah. Nah, belajar berdamai dengan tabungan emosi yang segambreng ini karena dia memang tidak bisa hilang. Tetapi sebenarnya ini sesuatu yang bisa dihilangkan. Jadi ketika dihilangkan dia kembali ke titik 0. Nah, jadi secara afektif zero, dia udah nggak ada beban lagi. Jadi kita bisa kembali ke kehidupan normal kita seperti kita dulu sebelum kita punya tampungan bebannya. Karena kita waktu kecil kan lahir itu nggak bawa beban jiwa. Biasa anak-anak tuh ya nggak. Kalau sekarang misalnya banyak yang kayak fobia sosial. Kalau anak kecil kan nggak ada fobia sosial, ya kan ditaruh malah mereka yang asik sendiri main-main gitu. Kayak kan ada mainan orang malah diambil kali gitu. Ya. Jadi kayak mereka nggak peduli, nggak pakai baju juga jalan larian gitu. Jadi kayak anak kecil tuh benar-benar kayak carefree banget. Tapi seiring berjalannya waktu ada banyak beban yang masuk kekunci dalam sistem. Nah, gimana caranya buang beban ini supaya dia bisa balik lagi kayak yang fun, happy kayak waktu masih kecil nggak ada beban jiwanya gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi titik pentingnya sih kalau menurut aku yang membedakan sistem ini dengan sistem yang lain. Karena kalau yang lain menerima ikhlas berdamai, polanya tidak ibaratnya nggak diselesaikan secara afektif. Kalau di sini benar-benar afektifnya di titiknya sampai kosong gitu. Ini penting banget menurut aku ya, Coach, karena namanya manusia kan nggak ada yang bebas dari trauma. Pasti ada aja yang bisa bikin luka di dalam diri dia begitu. Sementara tinggal gampang ke trigger atau enggak gitu kan, masalahnya itu kan. Nah, ini tentu dibutuhkan oleh kita di mana biar ya bisa menjalani hidup dengan maksimal. Karena kalau dengan adanya banyak tabungan emosi ini ya pasti kan mampu menghambat diri kita. Betul, true, pasti. Bener kan? Oke, Coach, gimana caranya biar kita bisa reach out Coach Reo dan mau tahu lebih lanjut soal DOA ini? Mungkin bisa cek infonya di @kokohealing ya kalau saya, di Instagram bisa, di TikTok juga bisa.
Kalau di YouTube saya namanya Into the Light, DOA Into the Light. Jadi bisa banyak kalau mau belajar gitu. Di sana juga banyak banget aku kasih memang kayak edukasi gitu ya. Jadi banyak orang yang memang punya beban jiwa juga banyak yang mereka hanya nonton dari sana aja itu banyak yang terpulihkan juga. Oke, baik. Terakhir, Coach, ada goals atau cita-cita yang next time semoga bisa terwujud dalam waktu dekat? Kalau saya pengennya memang adaptasinya DOA lebih banyak sih orang yang tahu bahwa beban emosi atau trauma masa lalu itu sesuatu yang bisa kita hilangkan. Jadi bukan hanya sekedar diterima, ikhlas, berdamai, tetapi benar-benar kamu bisa kembali jadi diri kamu yang dulu yang bahagia. Kayak gitu. Makanya aku bikin sama Gramedia juga bukunya judulnya Kembali Bahagia. Supaya bisa balik kayak kita yang dulu lah. Kita nggak ya kayak carefree, have fun, tapi juga tetap dengan wisdom ya, kebijaksanaan dan kecerdasan kita gitu. Tapi kita tidak bergerak dari emosi yang terus-terusan yang kita harus galau terus. Karena kalau sekarang Indonesia ini lagi senggol bacok banget modenya. Iya, jadi kayak gampang banget kalau samping tuh marah sama kiri kanan gitu. Kalau ada yang tidak sesuai dikit langsung ke bawah. Itu tanda bahwa memang kita banyak banget yang ketumpuk di dalam sistem dan kita biasanya I'm okay padahal sebenarnya tubuhnya not okay. Nah itu antara pikiran dan tubuh mesti diseparasikan dan diproses beban-beban tubuhnya sehingga ya benar-benar kamu okay dari sisi pikiran, perasaan, semuanya, tubuh, jiwa juga okay kayak gitu. Biar selaras semuanya ya, Coach. Oke, thank you Kak. Udah mau berbagi, mau cerita gimana dulu masa kecilnya biar kita bisa ternyata namanya kesuksesan itu bisa diraih nggak cuma ada di satu stage hidup doang, tapi sebenarnya bisa berlanjut nanti tergantung jalannya masing-masing begitu ya, Coach. Thank you ya, Coach Rio. Iya, sama-sama Kak Tasya. Yes, dan terima kasih juga untuk smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pastikan Anda dengarkan podcast-podcast lainnya dan kami tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Rio. Kami pamit. Sampai jumpa. Terima kasih, dadah. Bincang bersama